Ya, di video kali ini kita akan belajar bagaimana menghubungkan Revit sebagai BIM authoring tools dengan Grasshopper sebagai visual programming untuk parametric design dengan menggunakan Rhino inside Revit. Dan di akhir video kita akan mencoba merender dengan menggunakan software artificial intelligence yaitu Veras. Pertama-tama kita buat new models dengan menggunakan architectural template. Kemudian oke, nanti kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kemudian kita akan membuat gridnya akan kita buat per 8 meter. Di bagian ini saya akan percepat videonya, tapi pada intinya adalah kita membuat grid untuk dimensinya bebas sebetulnya. Kemudian juga kita akan merapihkan di bagian elevationnya agar nanti tampilan di 3D-nya lebih enak. Jadi ini silahkan bisa diikuti, boleh diikuti sama persis atau boleh juga disesuaikan. Dan setelah semuanya rapi, kita akan masuk ke view 3 dimensi. Kemudian kita akan sesuaikan view-nya ya di bagian depan, dan saya akan menampilkan gridnya untuk mempermudah kita membuat masa bangunan. Begitu, seperti ini. Setelah ini kita akan membuat masa bangunan menggunakan in place mesh. Di sini kita akan membuat sebuah masa yang sederhana saja. Jadi kita buat patokannya berdasarkan grid, kemudian kita create form dan kita sesuaikan berada di lantai yang paling atas, kemudian kita kunci. Setelah itu kita akan coba sedikit membagi segmennya seperti ini boleh diikuti persis dan boleh juga disesuaikan ya. Ini untuk apa? Nanti kita lihat di bagian selanjutnya. Setelah itu kita finish mesh dan masanya sudah jadi. Kita akan membuat untuk floornya, lantainya. Kita pakai mesh floor. Kita nyalakan yang sampai dengan level 2. Kemudian kita akan membuat floornya berdasarkan mesh floor tadi. Kita masuk ke meshing, kemudian kita lihat ada pilihan floor. Nanti kita pilih ini bebas mau yang mana saja. Kemudian kita klik mesh floornya dan kita pilih create floor. Setelah ini kita akan membuat dinding, kita pilih meshing, kemudian kita pilih wall dan kita tentukan tipe wallnya. Setelah itu kita tentukan juga posisi wallnya dan kita bisa pilih bagian mesh mana yang ingin kita tempatkan wall tersebut. Nah tadi kan kita sudah membagi segmennya ya. Nah saya ingin di bagian yang tadi kita belah itu sebetulnya untuk membuat curtain wall. Jadi kita bisa memisahkan wall mana yang kita inginkan sesuai dengan tipenya. Setelah ini kita akan membuat atap. Atapnya juga kita pilih yang ini saja, kemudian kita atur posisinya mau di atas atau di bawah daripada si meshnya. Kita pilih meshnya, kemudian kita create roof. Nah sekarang kita akan sesuaikan atapnya, posisinya kita pakai align saja atau AL. Kita klik align, kemudian kita klik dinding, kemudian kita klik atapnya supaya atapnya itu dengan wallnya itu posisinya sudah sesuai. Setelah ini kita masuk ke VG, kemudian di annotation kategori kita matikan untuk menghilangkan grid dengan levelnya. Kemudian kita pilih semuanya dulu, select all, filter, kita pilih mesh dan mesh floor saja. Kemudian kita akan coba hide, klik kanan, kemudian kita hidden in view dan kita klik elements begitu ya, agar tampilannya lebih bersih seperti ini. Kita akan masuk menggunakan Grasshopper, kita masuk ke menu Rhino Insight, kemudian kita pilih start, nanti kita pilih Grasshopper untuk membuka Grasshoppernya. Setelah ini kita akan buka viewportnya, kita open viewport untuk melihat tampilan di Rhino-nya seperti apa gitu. Nah, kita sesuaikan ukurannya ya karena layarnya jadi sempit. Kita akan mengambil elemen di Revit ini kemudian dimasukkan ke Rhino, kita pakai grafika elemen ya. Kemudian kita klik kanan, kita pilih yang multiple. Nah, kita select semua elemen yang ada dan kita klik finish. Maka nanti tampilannya akan muncul di rhinoceros-nya, tampilan Revit yang tadi. Ini sebagai acuan kita membuat fasad. Baik, kita akan kembali ke Revit untuk kita membuat garis bantu menentukan fasadnya itu posisinya ada di mana. Kita masuk ke architecture, kita buat line, kemudian kita pakai line dan kita pakai offset di sini sekitar 1 meter ya, dan kita akan buat garis seperti ini. Dan kita akan sesuaikan, ini bebas saja sih, boleh sama atau enggak ya, ini sebagai bahwa kita akan menempatkan fasad di garis ini begitu ya. Kemudian kita setelah ini kita kembali ke Grasshopper-nya, kita buka kembali Grasshopper dan viewportnya ya. Kemudian setelah ini kita akan mengambil garis yang tadi itu dengan menggunakan grafika elemen lagi. Kita klik kanan, select multiple, kita pilih garisnya. Nanti kemudian ini akan tampil di Rhino-nya.
Kita akan membuat fasadnya di lantai 2 dan lantai 3. Jadi kita akan memindahkan garis tadi, tapi sebelumnya kita akan mengubahnya dulu menjadi curve. Kita pilih curve ya, kita sambungkan garis tadi menjadi curve. Kemudian kita pakai yang move to point. Nah, kita akan pindahkan dari lantai 0 level 0 itu ke lantai 2 sebagai acuannya. Jadi kita bisa pakai level seperti ini ya, level picker seperti ini. Kita pilih level 0, kita buat 2, kita pilih level 0 dan kita pilih level 1. Kemudian kita masukkan ke poin A dan poin B seperti ini. Nanti garisnya akan pindah ke level 1, ke lantai 2 begitu ya. Nah, setelah ini kita akan membuat fasadnya. Kalau di sini saya menggunakan extrude, saya akan membuat fasad yang sederhana dan ini mungkin saya tidak akan jelaskan secara mendetail. Ini sebetulnya bebas saja fasadnya mau seperti apa, tapi untuk yang contoh ini saya buat fasad yang sederhana. Jadi teman-teman bisa ikuti saja videonya. Bila ada yang kesulitan merasa terlalu cepat, silahkan bisa diperlambat saja videonya. Jadi ini akan saya percepat videonya sampai kemudian fasadnya jadi. Setelah itu kita akan belajar bagaimana menghubungkan fasad tersebut supaya muncul di Revit. Setelah geometri fasadnya jadi, kita akan memasukkan fasad tersebut ke dalam Revit. Kita akan menggunakan direct shape. Kita pilih add direct shape geometry. Nah, nanti semua geometri yang sudah kita buat itu kita akan sambungkan ke geometri. Nanti akan muncul di Revit. Geometri yang sudah kita buat di Rhino dan Grasshopper itu akan muncul di Revit. Sebentar, saya ada penyesuaian model dulu ya. Kita akan hubungkan semua geometri yang kita buat ke direct shape. Nah, geometri yang kita masukkan itu semuanya akan teridentifikasi sebagai generic model, tapi kita ingin menggantinya. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan built-in categories seperti ini. Kemudian kita cari kategori yang kita inginkan dan kita sambungkan ke kategori seperti di layar. Maka nanti elemen yang kita masukkan itu kategorinya sudah sesuai. Nah, setelah ini kita akan mencoba mengubah materialnya. Nah, kita akan menggunakan material grafik. Dan kita juga memerlukan yang namanya query materials. Nah, query materials ini dia akan mengambil semua material yang ada di Revit. Untuk melihat material apa saja yang bisa dipakai, kita bisa masuk ke material browser yang ada di Revit ya. Nah, kemudian saya mau misalkan melihat ada material kayu apa gitu. Oke, kita kembali ke Grasshopper-nya. Kemudian kita ketikkan saja sebetulnya. Jadi saya ingin mengambil material woods gitu. Apakah ada? Oh, ini salah. Oh ya, woodsnya seharusnya tanpa S ya. Nah, berarti betul ada materialnya. Setelah itu kita bisa sambungkan material ini. Nanti kita masukkan ke direct shape dan kita bisa lihat di Revit-nya pun materialnya berubah menjadi wood seperti itu. Kurang lebih seperti itu caranya untuk kita menghubungkan Revit dengan Grasshopper menggunakan Rhino Inside Revit. Nah, kita bisa juga melihat bahwa apapun yang kita ubah di Grasshopper itu akan berpengaruh ke Revit ketika kita menggunakan direct shape. Misalkan saya mengubah ada parameter di sini, maka di Revit-nya pun akan ikut berubah juga. Oke, saya kembalikan lagi ke 8 meter ya. Nah, setelah ini kita akan coba membuat view dan kita akan merender. Nah, view-nya kita bisa pakai kembali ke Revit ya. Kita pakai view, kita masuk ke denah, kita 3D view pakai kamera. Kita posisikan kameranya seperti ini. Nanti kemudian kita bisa sesuaikan untuk tampilannya mau seberapa besar. Kemudian juga kita mau atur tampilannya mau seperti apa secara grafis gitu. Kita bisa atur menggunakan graphic display options seperti ini ya.
Ya, kemudian kita akan mencoba merender dengan menggunakan Veras, yaitu software render yang berbasis artificial intelligence. Saya tidak akan jelaskan secara detail, videonya mungkin akan sedikit saya percepat, tapi pada prinsipnya ini adalah sebuah software render yang kita meminta komputer dengan kemampuan artificial intelligence berdasarkan prompt yang kita ketikkan, kita ingin rendernya seperti apa. Kemudian kita memilih ada beberapa alternatif yang ingin kita tampilkan. Di sini maksimal 4 dan kemudian nanti hasilnya akan dengan cukup cepat komputer akan menghasilkan berbagai render sesuai dengan kata kunci yang sudah kita ketikkan. Nanti mungkin di lain video kita akan membahas lebih jauh mengenai penggunaan artificial intelligence untuk visualisasi 3 dimensi arsitektur ya. Sementara ini hanya untuk menampilkan contoh saja. Oke, sekian video kali ini. Kita sudah belajar bagaimana membuat masa bangunan di Revit, kemudian kita membuat secondary skin dengan menggunakan Grasshopper, dan kemudian bagaimana menghubungkannya dengan menggunakan Rhino Inside Revit. Dan sebagai tambahannya, kita sudah melihat bagaimana kita bisa menggunakan artificial intelligence untuk membuat render arsitektur. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.